Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari kolaborasi kelompok kami dengan tema nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut. Kelompok kami diberi nama dengan kelompok GEMA, Gerakan Edukasi yang Menyenangkan dan Aktif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelumnya, ini tim kami, saya sendiri Asep Nasruddin sebagai modulator, kemudian teman kami sebagai presenter Bu Elis, dan notulen Ibu Mia. Kemudian ini tim kami yang selalu mensupport dan membimbing dalam perjalanan program guru penggerak. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian Hadi selaku fasilitator, Bapak Mumuk sebagai pengajar praktik, dan Bapak Karnata Adi Wirya selaku pengajar praktik juga. Nilai-nilai guru penggerak, ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama ada mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, ada inovatif, dan berpihak pada murid. Dan ini akan kita bahas secara singkat sebelum kita membahas tentang tugas-tugas yang diinstruksikan. Mandiri menurut kelompok kami ini seseorang yang mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kompetensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, reflektif, mengukur sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Ada 4P untuk mendeteksi reflektif ini. Yang pertama peristiwa, kegiatan seperti apa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua perasaan, apa yang dirasakan ketika proses pembelajaran. Yang ketiga pembelajaran sendiri, apakah pembelajaran itu bermakna atau bermanfaat bagi kehidupan. Yang keempat, penerapan ke depan seperti apa, upaya perbaikan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kolaboratif menurut kelompok kami, yaitu kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan partisipasi dalam menyelesaikan masalah menuju tujuan visi bersama. Yang keempat, inovatif, menciptakan kreasi baru yang ada sebelumnya untuk meningkatkan kinerja. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Murid dijadikan prioritas sehingga pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan murid atau kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun peranan guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah ataupun di wilayahnya. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, memberikan dorongan dalam meningkatkan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik sekolah. Kemudian nilai yang sudah dimiliki oleh kelompok kami, semua nilai harus ada pada diri seorang guru penggerak, mulai dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Tentunya sudah dimiliki oleh masing-masing guru penggerak, namun nilai-nilai tersebut perlu ditebalkan lagi supaya berdampak baik untuk diri sendiri, orang lain, instansi maupun lingkungan masyarakat. Nilai yang pernah dilakukan oleh kelompok kami berkaitan dengan peranan guru penggerak, yaitu menjadi guru pemimpin pembelajaran. Di sini terdapat nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian kami merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Itu kegiatannya pemilihan ketua OSIS, di mana di sana menerapkan nilai-nilai mandiri, nilai reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid.
Kemudian rancangan kegiatan untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak. Rancangannya, pertama ada perancangan, yang kedua ada pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dan refleksi. Kita akan bahas satu persatu. Perencanaan yang pertama, tim kurikulum menyusun tim fasilitator atau fasilitasi. Yang kedua, tim fasilitasi mengadakan rapat persiapan. Peran tim fasilitasi antara lain, yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kedua wakasek kurikulum sebagai ketua, yang ketiga tim kurikulum sebagai sekretaris, yang keempat tata usaha sebagai bendahara, kelima wakasek sarana sebagai koordinator sarana, keenam wakasek kesiswaan sebagai koordinator kesiswaan, ketujuh wakasek humas sebagai koordinator publikasi, kemudian ke-8 4 orang koordinasi proyek penyusunan modul, ke-9 anggota, dan ke-10 wali kelas sebagai fasilitator. 11 tim penilai. Tim fasilitator mengadakan sosialisasi kepada seluruh tenaga pendidik. Kemudian fasilitator mensosialisasikan kegiatan P5 kepada masing-masing kelas. Dalam pelaksanaannya, berbagai kegiatan dalam P5 mengacu kepada modul P5 yang sudah disusun. Kegiatan P5 dilaksanakan, pola kegiatannya yaitu pengenalan, kontekstual, aksi nyata, evaluasi, dan refleksi. Pengawasan yang dilakukan, seluruh tim fasilitasi bersama-sama melakukan pengawasan bersama terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan P5. Kemudian evaluasi dan refleksi, menganalisis hal yang sudah efektif dan hal yang masih kurang. Kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi itu mungkin terjadi. Yang pertama, jika ada guru yang tidak hadir, maka hasil sosialisasi tidak dapat disampaikan secara optimal. Kedua, para guru kurang menguasai dalam pendampingan para siswa. Jika tema yang diterapkan tidak sesuai dengan passionnya, seluruh hasil evaluasi dan refleksi dijadikan bahan untuk tidak lanjut ke depan. Keberhasilan seluruh rancangan kegiatan tidak terlepas dari nilai-nilai guru penggerak yang harus melekat pada setiap individu yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki Pak Asep, saya sendiri, adalah inovasi dan berpusat pada murid. Kegiatan yang dilakukan itu mengadakan pelatihan Google Form untuk para siswa. Pelatihan ini dilakukan supaya para siswa dapat dengan mudah membuat survei. Formulir berbasis online dengan pertanyaan atau survei yang dapat disesuaikan oleh pembuatnya. Layanan tersebut memberikan kemudahan untuk mendapatkan tanggapan dan data dari masyarakat atau audiens secara langsung mengisi survei. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Mia adalah kolaboratif. Bu Mia itu selaku guru agama akan bekerja sama dengan rekan sejawat yaitu guru PKN berkaitan dengan suara demokrasi untuk lebih memahami tahapan demokrasi, tahapan demi tahapan dalam memilih ketua OSIS. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Elis adalah reflektif dan mandiri. Pemilihan ketua OSIS adalah kegiatan seperti layaknya pemilu yang sering dilakukan di masyarakat. Kegiatan ini diharapkan berlangsung dengan menyenangkan dan menjadikan edukasi terkait dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dalam pemilihan ketua OSIS, Ibu Elis menekankan kepada siswa untuk dapat memilih sesuai dengan kriteria dan menilai masing-masing tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.